Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman yang lain join di kelas maupun di room online, kita mulai saja untuk perkuliahan di pertemuan ketiga ya. Baik, untuk di materi pertemuan ketiga ini yang akan kita bahas itu mengenai database relasional dan juga model data atau basis data relasional. Oke, nanti ya kurang lebih seperti apa, mungkin relasional database ini lebih ke arah hubungan antar table atau antar entitas. Jadi lebih tepatnya konsepnya seperti apa, dan juga mengenai konsep ER diagram dan lain sebagainya. Data di era AI atau era pada saat ini atau sampai tahun 2025. Jadi mengapa relasional di sini masih dibilang raja atau bisa dibilang juga yang paling punya kuasa atau hak penuh gitu kan dalam hal terkait data. Nah, jadi data per tahun, jadi berdasarkan tahun 2025 volume informasi yang diproduksi secara global tentunya menurut prediksi edisi 2025. Nah, di sini 90%-nya data itu disimpan di RDBMS atau Database Management System. RDBMS ini banyak macamnya gitu kan, banyak jenisnya. Mulai dari Oracle, MySQL, PostgreSQL, kemudian SQL Server, dan juga Cloud SQL yang memang dia sebagai engine-nya aja, tapi untuk interface dan manajemen sistemnya memang sudah disediakan, tapi kita sebagai pengguna jika menggunakan Cloud SQL memang hanya lebih ke menggunakannya aja. Untuk tampilan lain-lain dan sebagainya itu ya ada cukup perbedaan ya, nanti mungkin bisa saya kasih lihat contoh satu, tapi yang Cloud SQL yang Postgre itu yang memang cukup sering juga untuk digunakan. Nah, kemudian meskipun era kecerdasan buatan dan juga big data telah membawa berbagai teknologi penyimpanan yang baru tentunya, jadi sebuah database ini relasional tetap menjadi pilihan utama untuk 90% dari semua sistem produksi. Jadi tentu sampai saat ini ya sistem produksi yang konvensional ataupun yang sudah modern tentu tidak lepas dari sistem yang membutuhkan data gitu kan. Data disimpan di mana? Ya karena mereka pada umumnya masih disimpan di database-nya itu di komputer atau di server yang fisik gitu kan, atau ya rak-rak server yang memang masih bentuknya kelihatan fisik gitu, bukan dari cloud atau hosting dan sebagainya gitu. Jadi memang masih banyak dibutuhkan.
Tentu juga untuk integritas data untuk RDBMS ini memang sangat disupport ya, artinya memang disupport tentunya dengan kita tambahkan dengan pemrogramming atau untuk contohnya REST API atau dan lain sebagainya untuk komunikasi antar database. Jadi dukungan transaksi yang ketat, kemudian fleksibilitas query melalui SQL menjadikan RDBMS sebagai fondasi tak tergantikan dalam arsitektur modern. Jadi mau bikin aplikasi seperti apapun, tentu kita memerlukan yang namanya database. Beda halnya kalau kita membangun sebuah core system seperti AI dan sebagainya, itu mungkin memang ada database tapi sudah menjadi satu kesatuan dari database yang lain. Artinya dari source yang ada dikumpulin jadi satu. Tentu source yang ada itu nanti juga akan terupdate terus setiap harinya, setiap waktu, karena butuh informasi yang terbaru. Jadi database ini, bahkan sistem yang kecil pun kita tetap perlu yang namanya database. Bahkan di HP aja kalau kita membangun sebuah aplikasi mobile, tentu memerlukan database. Biasanya database lokal atau SQLite gitu kan. Memang yang sistemnya bukan lebih ke arah RDBMS ya, tapi tetap masih satu family dengan atau satu jenis dengan database gitu. Jadi masih disimpan di database lokalnya gitu. Untuk bisa integrasi atau komunikasi dengan aplikasi website atau dengan yang lain, tentu dengan kita buatkan integrasi data. Jadi data ini bisa mengalir tanpa henti, tapi relasi tetap menahan konsisten. Ya, artinya setiap waktu datanya tetap berubah terus, bertambah, berubah, makin banyak datanya, dan relasi ini juga tetap mempertahankan konsistensi data. Ya, relasi ini lebih ke arah hubungan untuk tiap-tiap data table gitu kan. Kalau yang kita misalnya aplikasinya sifatnya konvensional gitu kan, atau mungkin e-learning nih gitu. Misalnya mulai digunakan tahun 2023 atau 2024 ya e-learning. Nah, makin lama mungkin 10 tahun ke depan untuk relasional datanya sebenarnya masih sama, itu nggak ada perubahan. Hanya mungkin datanya aja yang makin besar gitu. Data yang makin besar. Nah, itu mungkin data makin besar ya bisa kita olah lebih lanjut untuk hal yang mungkin bisa diambil studi kasus untuk beberapa hal gitu kan. Itu lebih pengaruhnya ke source data yang makin besar gitu kan. Oke, kemudian untuk jejak sejarah relasional. Jadi transformasi atau terkait database relasional ini ada beberapa histori yang bisa dibilang cukup besar perubahannya. Jadi secara konsep mulai dari tahun 1970, jadi F-Code dia menerbitkan makalah terkait revolusioner relational model of data for large shared databanks di IBM ya, memperkenalkan model berbasis teori himpunan dan aljabar relasional. Jadi ini konsep-konsep awal yang nantinya lahir sebagai database yang kita gunakan sampai saat ini. Kemudian 3 tahun berikutnya pengakuan era lama. Jadi Charles Beckman menerima Turing Awards untuk kontribusinya pada model jaringan atau network dan menandakan puncak era navigasi database sebelum revolusional
revolusi relasional. Nah, di sini udah mulai ditandai perubahan-perubahan atau ke arah yang lebih baru terkait konsep untuk relational database. Kemudian mulai ada standarisasi SQL 86 sampai 92. Jadi untuk penggunaan database kita di sana pada tahun tersebut mulai distandarisasi menggunakan SQL atau struktur query language. Nah, di sini standarnya SQL 92. Jadi bahasanya de facto untuk query basis data relasional yang digunakan hingga kini, artinya memang sudah dipakem gitu kan, atau sudah yang kita gunakan sampai saat ini memang sudah digunakan dari dulu gitu kan. Jadi sudah ya perubahannya nggak terlalu banyak. Jadi memang segala hal mungkin jika ada perubahan-perubahan terkait kayak pembuatan trigger, prosedur, views dan lain sebagainya, mungkin itu tambahan atau perubahan konsep yang baru gitu kan. Tapi awalnya memang secara strukturnya ya diinisiasi pada periode yang ketiga tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pada tahun 99 yaitu ACID dan transaksi. Jadi James Gray dianugerahi Turing Awards atas kontribusi fundamental dalam manajemen transaksi dan prinsip ACID yang menjamin keandalan sistem. Ya, di sini ia mulai lebih ke arah untuk manajemen dan meningkatkan performance terkait penggunaan SQL dan lain sebagainya. Kemudian struktur dasar dari tabel relasional, ya di sini tentu ada beberapa hal. Yang pertama, dalam model relasional, relasi merepresentasikan tabel dua dimensi dengan struktur yang terdefinisi dengan jelas. Setiap baris mewakili satu entitas atau record, sementara atribut mendefinisikan properti dari entitas tersebut. Nah, yang artinya di sini misalnya ada tadi ya dua dimensi tabel, artinya ada dua tabel berbeda. Jadi mereka ya saling terdefinisi atau saling berelasi. Kemudian untuk kolom-kolomnya itu menandakan tentu entitas dari tiap-tiap datanya. Kemudian untuk setiap baris data itu menandakan dari record, ya misalnya ada beberapa data, ada Agus, misalnya Ujang, Firman, kemudian itu ada 3 data ya termasuk 3 record, yaitu tentu dalam satu entitas atau table. Ya atributnya seperti name atau nama, ya nomor HP, tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian primary key sebagai jati diri unik, artinya sebagai key yang memang kunci utama atau nantinya sebagai value dari kolom tabel tersebut yang sifatnya unik. Contohnya kalau bentuknya ID-nya atau key-nya integer. Nah, integer ini kan bisa macam-macam, bisa bentuknya dari urut 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau bisa juga kalau 1, 2, 3 dan 4 seterusnya dia nanti kita buat kalau di MySQL saya lupa, kalau dibuat primary key ada checklist apa gitu yang dia kalau misalnya ada ID 4 kita hapus terus kita nambahin data baru langsung ke ID 5, jadi ID 4 nya nggak akan ada lagi gitu. Saya lupa kalau yang di MySQL kalau kita bikin tabel baru yang di checklist sebagai primary key kolomnya auto increment gitu. Auto increment, jadi dia nanti kalau ada data yang dihapus di ID tersebut, kalau kita bikin baru ya nggak akan ke record lagi, otomatis sudah nggak ada, jadi yang terbaru terus. Beda halnya kalau kita nggak bikin auto increment.
mungkin ID primary key-nya berbentuk bisa lebih dari 1 digit. Contohnya NIM kan lebih dari 1 digit. Memang bisa urut, bisa juga enggak urut. Artinya di inputnya mungkin bisa aja yang secara angka belakangnya yang paling besar duluan, kemudian baru yang kecil. Tapi yang dipastikan kita harus bisa menambahkan constraint bahwa di NIM tersebut karena tidak menggunakan auto increment, kita harus tambahkan constraint agar dia hanya cuma 1 gitu. Di sebagai parent, contohnya NIM-nya sebagai di tabel mahasiswa cuma 1. Kalau NIM-nya di tabel kelas atau untuk mata kuliah mahasiswa dengan mata kuliah itu bisa lebih dari 1 karena nanti sebagai foreign key. Waalaikumsalam. Oke, kemudian untuk di sini ada penjelasan terkait tuple atau baris. Dia merepresentasikan satu entitas atau record di dalam sistem, artinya terkait data yang nanti berbentuk raw datanya. Kemudian atribut atau kolom ini lebih ke nanti kolom-kolomnya yang kalau kita baca itu dari atas, contohnya bisa ID, NIM, nama, nomor HP, email dan lain sebagainya. Ya, kemudian di sini domain kita mengatur nilai yang valid untuk setiap atribut dalam struktur data. Kalau untuk domain kurang lebihnya dia seperti kalau di luar database ya. Kalau di luar database mungkin saya pakainya Python. Itu untuk domain itu mengatur misalnya apakah data tersebut nanti jadi saya ingin data tersebut tampil berdasarkan data yang saya pilih sebelumnya. Misalnya saya milih Jawa Barat, nanti yang akan tampil sebelumnya itu harus kota-kota kabupaten yang di dalam Jawa Barat gitu. Itu salah satu bentuk contoh domain. Jadi domain ini diterapkan di shieldnya. Kemudian kalau saya pilih Kerawang, otomatis kecamatan yang tampil harus yang ada di dalam Kerawang gitu. Jadi enggak yang mencar kita, jadi enggak tampil semua nih gitu. Jadi kalau kita udah pilih Jawa Barat, kemudian untuk kota yaitu jangan sampai tampil semua, jadi udah harus ke filter by provinsi gitu. Itu salah satu bentuk domain terkait database. Karena dia nanti akan menyimpan di kota itu ID provinsi. Kemudian di tabel kecamatan menyimpan ID masing-masing kota kabupaten. Kemudian sampai kelurahan menyimpan ID kecamatan. Kemudian aturan integritas yang menjaga konsistensi. Ya di sini ada beberapa, contohnya primary key constraint. Dia tidak boleh bernilai 0, artinya nggak boleh kosong. Untuk satu baris data dia harus ada nilainya berarti, dan nggak boleh kosong. Nah kemudian dan juga harus unik untuk di seluruh tabel, artinya di satu tabel tersebut sebagai primary key dan juga diatur sebagai constraint dia harus unik dan nggak boleh kosong. Ya mau isinya random entah itu gabungan huruf dan angka gitu kan. Kalau NIM kan termasuk berurutan ya, tapi angkanya udah tetap nih atau value-nya udah tetap 8 digit gitu. Dan itu udah pasti harus satu-satu tuh, nggak boleh double. Kalau di tabel utama, kalau di tabel yang lain nah itu boleh double, itu nggak masalah tuh. Nah kemudian di sini mencegah duplikasi entitas dan memastikan setiap record dapat diidentifikasi secara unik. Ya tentu tujuan hal utama itu tadi agar ketika kita save datanya dengan misalnya NIM yang sama, misal 1124 gitu kan,
11240001. Ketika kita tambahin lagi dengan yang 001, itu otomatis ada alert notif bahwa NIM tersebut sudah pernah ada gitu, dengan NIM ini dan nama ini, untuk memastikan agar benar datanya itu. Kalau datanya udah ada, ya kita tinggal melakukan perubahan atau perbaikan data memang jika diperlukan. Oke, kemudian foreign key constraint. Dia menegakkan referential integrity antar tabel dengan menciptakan hubungan antara primary key di satu tabel parentnya atau tabel yang dia jadikan referensi dengan kolom di tabel lain, menghindari referensi dangling. Artinya di sini kalau untuk foreign key constraint, terkadang ada yang memang jika ada satu tabel A dengan tabel B, jadi tabel B mengambil primary key dari tabel A yang dia jadikan sebagai foreign key. Ada yang memang sifatnya ini 1 ke 1, artinya di tabel B juga tetap satu data, jadi nggak bisa lebih dari satu. Ya contohnya misalnya satu mahasiswa, satu di tabel mahasiswa, kemudian ada tabel user. Nah tabel user ini otomatis kan memang nggak boleh lebih dari satu kalau loginnya berdasarkan NIM gitu kan. Login berdasarkan NIM otomatis ya udah hanya satu NIM aja nih yang bisa di-create gitu kan untuk di tabel user. Jadi otomatis relasinya satu dengan satu. Beda halnya kalau dengan contohnya mahasiswa dengan riwayat pendidikan. Nah riwayat pendidikan ini NIM-nya di foreign key bisa lebih dari satu. Kita nggak perlu constraint gitu kan. Karena riwayat pendidikan bisa lebih dari satu, SD, SMP, SMA itu kan, kuliah ongoing gitu kan. Kemudian domain constraint, ya tadi contohnya kalau di sini contoh lain boleh ada status ya, terkait status boleh aktif, nonaktif atau lulus. Artinya domain ini sebagai filterisasi data. Salah satunya sebagai filterisasi data. Kalau tadi contoh yang saya jelaskan di awal ya terkait wilayah ya, mulai dari provinsi, kota, kabupaten, kecamatan sampai kelurahan. Kalau ini terkait status data gitu kan, bisa aktif, non-aktif atau lulus. Jadi yang tampil hanya boleh yang aktif aja yang bisa ikut kuliah gitu kan. Kalau yang udah lulus ya udah nggak bisa. Kalau non-aktif mungkin masih bisa diaktifin lagi kalau memang dia statusnya mungkin cuti gitu kan. Beda halnya kalau dikeluarkan. Kemudian entity integrity, jadi setiap tabel harus memiliki setidaknya satu candidate key. Candidate key sebagai primary key menjamin identitas unik untuk setiap entitas dalam sistem. Ya, artinya di sini secara penggunaan memang tidak berbeda jauh atau bisa dibilang hampir sama ya dengan primary key dan juga foreign key. Oke, dilanjut. Kemudian dari IR diagram ke skema relasional, jadi proses transaksi desain konseptual menjadi implementasi fisik melalui pemetaan entitas dan relasi ke struktur tabel. Nah, di sini ada contohnya transformasi entitas, ada juga transformasi relasi. Kita ke transformasi entitas terlebih dahulu. Jadi di sini setiap entitas dalam IR diagram menjadi tabel terpisah dengan atribut-atributnya. Contoh ada dua tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa. Tabel mata kuliah entitasnya ada NIM, nama, dan juga prodi. Namanya nama mahasiswa. Entitas mata kuliah atau tabel mata kuliah, dia ada kode MK dan nama MK. Kemudian untuk transformasi relasinya seperti apa? Artinya ini kita mungkin baru membuat tabelnya seperti ini gitu kan. Untuk relasinya seperti apa? Relasinya bisa many to many atau M dengan N yang memerlukan tabel junction
seperti foreign key. Jadi relasinya nanti ada berbentuk tabel KRS. Jadi ini masing-masing mahasiswa dan mata kuliah dia tabel utama. Jadi satu tabel utama, nanti di bawahnya tabel KRS yang mengambil relasi dengan tabel mata kuliah dan mahasiswa. Nah, di sini di tabel KRS mengambil primary key dari NIM dan kode MK yang dia jadikan di tabel KRS ini sebagai foreign key-nya gitu. Jadi otomatis tentu bisa banyak, ke double nggak masalah, dan bisa lebih dari satu juga gitu. Kalau di tabel utama memang di sini tidak boleh gitu kan, tidak disarankan gitu. Kalau di tabel parent-nya karena dia menggunakan dan sebagai referensi itu dibolehkan gitu. Kemudian tabel KRS memiliki foreign key ke mahasiswa dan foreign key ke mata kuliah karena dia mengambil NIM dan kode MK. Jadi misalnya NIM-nya 11240001 di tabel KRS, terus ada juga kode MK misalnya if 01, if 02, if 03 dan seterusnya. Itu otomatis kalau di semesternya kan mungkin 6 atau 7 mata kuliah gitu kan. Atau ada yang mungkin semester genap gitu kan, bisa 8 mata kuliah gitu. Artinya di satu periode itu ya datanya bisa lebih dari satu gitu. Jadi mengambil referensi dan sebagai foreign key. Tetap di KRS ada ID primary key. ID-nya di set aja integer dan auto increment. Jadi kita mengabaikan ID yang 1, 2, 3 dan seterusnya karena memang dia sebagai child-nya ya, yang bukan parent. Nah, jadi kurang lebih terkait skema relasional seperti itu. Kemudian dilanjut terkait proses sistematis menghilangkan redundancy dan anomali data dengan membagi tabel menjadi struktur yang lebih kecil dan terorganisir. Jadi 1NF ada beberapa, ini terkait normalisasi data ya. Ada 1NF yaitu atribut atomik. Jadi setiap atribut harus bernilai tunggal atau atomik, dan contohnya memisahkan kolom alamat yang kompleks menjadi pecahan. Ya misalnya kita sebelum membuat tabel gitu, tabel dalam database biasanya atau membuat aplikasi ada nantinya dalam bentuk form. Misalnya ada form kita pendaftaran sebagai mahasiswa gitu kan, contohnya form pendaftaran mahasiswa yang bentuknya mungkin masih kertas gitu kan. Ada kolom alamat, ya udah kita tulis alamat mulai dari mungkin jalan, nama jalan sampai nama kabupaten gitu kan, kabupaten kota. Nah itu satu kolom itu atau satu isian itu bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Misalnya menjadi nama jalan, kemudian kelurahan, ya kecamatan, kota, gitu kan. Kode pos provinsi gitu kan. Jadi bisa dipecah menjadi beberapa part karena memang untuk alamat itu sendiri memang harus bisa, ketika pencarian data bisa difilter berdasarkan kita mau nyari berdasarkan kecamatan nih gitu kan. Ya udah tinggal di grouping atau di search by kecamatan ini, otomatis tampil semua. Kalau yang memang kita free text semua jadi satu semua, itu isiannya mungkin bisa beda-beda, enggak seragam gitu. Oke, kemudian
2NF, yaitu menghilangkan ketergantungan parsial. Contohnya, di sini menghapus ketergantungan fungsi parsial dengan memindahkan atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key. Contohnya, kita memindahkan nama dosen ke tabel dosen terpisah. Ya, artinya di sini mulai jadi berangkat sebenarnya dari 1NF. Ya, mungkin awalnya di sini jadi satu tabel mungkin identitas gitu kan. Di 1NF dia tabel identitas. Nah, kemudian di tabel 2NF berubah menjadi, kita bisa definisikan menjadi ada tabel baru, tabel dosen, nanti diambil berdasarkan nama-namanya dan juga ID, nick-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi 2NF ini pemecahan lagi dari yang 1NF. Ya mungkin 1NF ini lebih kompleks gitu. 1NF lebih kompleks dan juga selain lebih kompleks atau lebih panjang secara kolom atributnya, nah itu bisa pecah lagi menjadi 2NF dan juga bahkan menjadi 3NF. Nah, kemudian untuk yang 3NF di sini hapus ketergantungan transitif. Ada yang memang bisa sampai 1NF aja, ada yang bisa sampai 2NF, bahkan ada yang tabelnya itu bisa kita cleansing atau kita rapikan menjadi bentuk 3NF. Nah, di sini menghilangkan ketergantungan transitif dengan memindahkan atribut yang bergantung pada atribut non-key. Contohnya, memindahkan nama jurusan ke tabel jurusan karena bergantung pada kode jurusan. Ini memang ada pemisahan-pemisahan tersendiri. Untuk contoh yang seperti 1NF, 2NF, 3NF, nanti saya cari filenya ya untuk dipelajari lagi. Sebelumnya di semester-semester yang ke belakang saya sempat membuat contoh case atau studi case-nya terkait normalisasi. Nanti saya cek ada di folder yang mana. Kemudian BCNF atau determinan terkait candidate key. Jadi variasi yang lebih ketat dari 3NF yang memastikan setiap determinan adalah candidate key. Contohnya tabel penjual dengan produk ID ditambah tanggal sebagai komposisi key untuk menghindari anomali. Nah, di sini artinya seperti ID transaksi. Seperti ID transaksi, contohnya kalau kita misalnya beli jajanan mungkin misalnya di Migacoan gitu kan pasti ada ID penjualan atau nomor transaksi biasanya di atas atau nomor pemesanan. Nah, itu biasanya bisa berbentuk random atau bisa juga berdasarkan ID penjualan plus tanggal sampai date time. Tanggalnya sampai date time, jam, menit, detik sampai milisecond gitu kan. Itu bahkan sampai sana. Jadi misalnya ID sekian, kemudian penjualannya biasanya di sekian, misalnya penjual misal P001, kemudian tanggalnya berapa? Sekarang tanggal 09, kemudian 03 2026, kemudian baru jam sampai milisecond. Itu salah satu bentuk candidate key untuk tentunya menghindari juga dari anomali. Nah, di sini kurang lebih praktik SQL yang menggerakkan relasi. Di sini select dengan join, artinya query untuk mengambil data mahasiswa dengan nilai di atas 80 atau sama dengan 80 dari tabel yang terhubung. Nah, di sini tabelnya pertama ada tabel mahasiswa dan juga tabel KRS. Nah, tabel KRS ini tentu menyimpan
nilai-nilai atau KHS ya, kartu hasil studi. Nah, jadi di sini dia akan mencari data nilai yang lebih dari 80 atau sama dengan pada tabel mahasiswa dan tabel KRS dengan mencocokkan di tabel KRS dia cocokin dengan NIM. Di sini k.nim karena KRS dialiaskan dengan K dan juga mahasiswa dialiaskan dengan M, jadi disingkat gitu. Bisa juga contohnya from mahasiswa as M gitu kan. Atau kalau nggak pakai as itu kan as sebagai alias. Bisa juga langsung nama tabel langsung aliasnya gitu. Jadi bisa huruf singkatan. Kemudian insert baru. Di sini insertnya menambahkan record mahasiswa ke tabel mahasiswa. Contohnya insert into mahasiswa, kita sebutkan nama kolomnya, NIM, nama dan prodi, baru values atau nilainya yang akan di-insert. Di sini ada NIM-nya, nama dan prodinya. Jika kita tidak menggunakan constraint, nanti jika insert lebih dari sekali, NIM-nya ini bisa double. Jadi constraint-nya kita jaga di bagian kolom NIM-nya gitu. Walaupun kita sudah set primary key, beda kalau kita primary key-nya itu di auto increment gitu kan. Nah, di auto increment itu nantinya dia akan otomatis. Jadi nggak bisa pakai yang bentuk NIM ini, jadi dia generate otomatis itu. Kalau bentuk NIM kayak gini, kita nggak bisa membuatnya auto increment tapi nanti pakai constraint. Jadi agar ketika di insert yang kedua kali otomatis ditolak bahwa sudah ada. Kemudian update nilai, di sini memperbarui nilai akhir semester untuk mahasiswa tertentu. Nah, di sini mengupdate-nya di tabel KRS aja, set nilai 85 dengan kondisinya yang dimana where-nya berdasarkan NIM dan juga berdasarkan kode MK. Kalau kita ngupdate data atau hapus data tidak menggunakan where, akan tentunya keupdate semuanya kolomnya, akan keupdate semua atau kehapus semua kalau kita delete data tanpa menggunakan where. Jadi menggunakan where ini memang sangat penting karena untuk tujuan bahwa hanya data tertentu saja yang akan kita update dan yang akan kita hapus gitu kan. Kemudian tren RDBMS di 2024 dia ada bentuknya cloud, open source dan juga skalabilitas. Jadi di pasar basis data relasional yang terus berkembang dengan dominasi PostgreSQL dan juga solusi cloud natif yang mengubah cara perusahaan mengelola data. Yang mengubah cara perusahaan mengolah data. Di sini contohnya ada 5% untuk PostgreSQL. Jadi pangsa pasarnya global. Jadi ada DBNG-nya yang dari pada tahun 2024 dipilih oleh NASA dan GitHub untuk fleksibilitas dan ekstensibilitas. Kemudian ada Amazon Aurora itu 4%. Dia lebih ke cloud ya, pasar cloud dengan MySQL compatible dan juga dipakai Netflix untuk skabilitas, microservice dan performa tinggi. Ini contoh penggunaan untuk di satu produk lah gitu kan. Kemudian Migrate Fortune 500 sebagai 70%. Dia perusahaan telah memigrasi beban kerja kritis ke RDBMS berbasis cloud untuk elastisitas dan cost efisiensi. Tentu database yang konvensional atau masih berbentuk fisik dan juga berbentuk cloud ada perbedaan tersendiri gitu kan. Tentu kalau berbentuk fisik
ya bisa ada berbentuknya di satu komputer atau CPU atau server yang berbentuk rak-rak itu, dan juga dengan yang cloud yang memang kita tinggal pakai diakses di browser, ada perbedaan. Kalau untuk yang masih berbentuk ada fisiknya, raknya yang masih bisa kita lihat, walaupun bisa kita buat virtual, tentu di sana ada perbedaan yang dimana listrik akan jalan terus 24 jam. AC tentu akan jalan terus 24 jam tanpa henti. Jadi AC-nya tentu harus on terus. Jadi beda hanya kalau kita pakai di ruangan gitu kan. 2-3 jam mungkin bisa dimatiin dulu gitu kan. Kalau di server itu harus on terus 24 jam. Listrik juga, jadi tentu cost-nya akan sangat besar gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan Cloud SQL, kita nggak perlu mikirin itu. Mungkin lebih tepatnya mikirin sewanya itu bisa per tiap penggunaan atau setiap per transaksi ada inject SQL-nya ke sana, atau setiap bisa per bulan gitu. Tapi kebanyakan orang menggunakan setiap untuk cost biayanya per pemakaian. Apa yang kita pakai itu yang akan kita bayar gitu. Jadi itu tentu akan lebih efisien gitu. Jadi kalau kita nggak menggunakan, walaupun datanya masih bisa kita akses kan, mungkin bulan ke depan, beberapa bulan ke depan tentu nggak ada masalah gitu. Karena kita akan membayar per penggunaan. Jadi secara cost memang akan lebih hemat. Kemudian ya simpulannya dan juga ya next stepnya gitu kan. Jadi di sini rancangan model, jadi bangun model data dengan IR diagram yang mencakup semua entitas, atribut dan relasi bisnis. Kita bisa mengidentifikasinya dengan primary key dan juga foreign key yang secara komprehensif. Artinya terkait tadi relational data ya, dan juga terkait konsistensi data juga. Nah, kemudian untuk normalisasi, di sini normalisasi hingga 3NF untuk menghilangkan redundansi dan anomali pertimbangan. Ada BCNF untuk skenario dan juga ketergantungan kompleks. Untuk contoh normalisasi nanti saya cari dulu dokumen contoh kasusnya, nanti baru saya share ya. Kemudian implementasi pemetaan ke tabel relasional dengan RDBMS, contohnya ada PostgreSQL, MySQL atau Aurora ya. Implementasikan constraint untuk menjaga integritas. Artinya misalnya data yang memang ada yang sifatnya unik, bisa berbentuk NIM, kode atau lain sebagainya yang sifatnya unik. Ini kita bisa menerapkan constraint data di SQL-nya itu. Kita bisa langsung menggunakan SQL untuk constraint kolom tertentu bahwa nanti dia akan jadi unik. Jadi untuk PostgreSQL, MySQL, Aura, kemudian Oracle, SQL Server sama-sama menggunakan SQL untuk execute perintah-perintahnya. Tapi mereka punya konsep masing-masing gitu. Ada perbedaan tentunya, tapi tetap menggunakan struktur SQL. Dan ya uji dan optimalisasi tentu query performa, validasi constraint, optimasi dengan indexing strategis, ya ini untuk ya beberapa kedepannya, beberapa pembahasan ke depan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. 2NF cukup sebenarnya, tapi ada memang yang bisa lebih dari 3NF, bisa sampai 3NF gitu. Ada yang memang sampai 2NF cukup, bahkan ada yang 1NF aja cukup gitu. Jadi memang tergantung ya kebutuhan aja gitu. Nanti kalau saya cari contohnya dulu, jadi biar kelihatan ada gambarnya yang 2 itu sampai mana dan 3 biasanya sampai mana tuh.
Ntar saya cari tahu, saya cek dokumennya dulu. Oke, ini ada contoh terkait dengan normalisasi. Nah, di sini contohnya normalisasi ini belum unnormalized, artinya belum kesatuan, belum dinormalisasikan. Gitu kan. Ini belum dinormalisasikan. Ada tabel sales ID. Di sini ada 3 kolom, ID sales, nama sales, dan juga telepon. Nah, ini kalau kalian lihat masih bisa diolah nggak untuk ke mungkin di view aplikasi gitu, masih bisa ya, ini memang masih bisa ya untuk diolah ke view aplikasi. Nah, tapi di sini oke, tapi di sini nanti bisa dipecah lagi menjadi 1NF, 2 bahkan 3. Oke, di sini ada nomor teleponnya. Kita lihat nomor teleponnya di sini ada 2. Ada 2 nomor telepon. Karena satu orang kan bisa punya lebih dari 1 nomor telepon gitu kan. Nah, ini ada 3 sales yang punya 2 nomor telepon berbeda gitu kan. Nah, di sini kita bentuk menjadi 1NF. Nah, di sini untuk 1NF tentunya untuk 1NF ID sales, nama sales, dan telepon. Jadi di sini akan kebentuk 2 data. Contohnya akan kebentuk 2 data karena dia kalau normalisasi kita lihat dulu di sini datanya bisa multiple apa enggak gitu kan. Kalau kita isi nanti di sini lebih dari 1 dengan pemisahan koma atau titik koma, ini bisa salah satunya kita buat multiple data. Contohnya pemecahan jadi 1NF. Ini contohnya, jadi datanya lebih dari 1 yang membedakan telepon. Oke, kemudian nah di sini kita belum bicara dengan ID sales yang di constraint atau yang dia unik. Kita belum bicara ke sana ya. Jadi secara konsep normalisasi dulu. Nah, kemudian ini contoh yang mungkin lebih lebih panjangnya lagi deh. Lebih panjangnya. Kalau yang tadi ini lebih sedikit ya contohnya. Nah, kalau ini untuk contohnya lebih banyak. Ada tabel buku. Di sini contohnya. Nah, di sini ada ditandai repeat, artinya ada pengulangan. Ada ID pengarang di satu buku, pengarangnya lebih dari 1. Kadang kan buku minimal 1 pengarang, kadang bisa lebih dari, ada yang 5 bahkan banyak pengarang gitu kan. Nah, di sini kalau banyak pengarang, kalau kita di tabelnya cuma menyediakan hanya ada maksimal 3 pengarang, otomatis kalau ada 4 pengarang atau lebih, kita nggak bisa nyimpen datanya gitu. Makanya di sini kita perlu normalisasi. Jadi dari ID pengarang ini kita buat menjadi 1NF dan tabelnya kita rubah. Tabel bukunya menjadi ISBN, tahun terbit, ID pengarang, dan nama pengarang. Jadi ISBN-nya ini sebagai kode
uniknya itu, tapi dia memang lebih dari satu. Dan dia tidak berbentuk constraint, tapi tetap ada ID primary key yang mungkin atau bisa sebagai primary key tapi dia tidak constraint ya. Ada yang bisa seperti itu. Atau bisa juga kita bisa bikin tabel yang memang sebagai constraint-nya, yaitu sebagai data ISBN buku misalnya. Jadi nanti di sini tinggal ngambil ID ISBN-nya itu. Atau ini juga sebagai ID ISBN yang sebenarnya udah ada di atas tabel ISBN gitu. Di atasnya sebenarnya udah ada, bisa juga seperti itu. Nah, ini kalau kita buat seperti ini, mau ada 5 pengarang atau lebih, ini tetap akan bisa disimpan gitu. Kalau yang seperti yang tabel atas ini nggak akan bisa gitu. Maksimal contohnya cuma 2 pengarang, ya udah cuma 2 gitu. Lebih dari itu nggak bisa. Nah, kalau yang 2NF ini contohnya agak sedikit beda lagi ya. 2NF. Ini ada contoh workshop, tabel workshop, ada NIM, modul, biaya, dan grade. Jadi pesertanya di tabel workshop, pesertanya mahasiswa. Jadi NIM dan modul ini sebagai key-nya. Kemudian FD ya sebagai di modul dan biaya. Nah, nanti di sini ini contoh data-datanya. Jadi ini masih berbentuk 1NF. Jadi masih normal 1NF seperti yang tabel buku tadi. Jadi modulnya, jadi NIM, satu NIM masih bisa lebih dari satu modul bisa, atau bahkan satu modul bisa beberapa modul dan untuk beberapa NIM. Contohnya di sini prolog ya. Prolog untuk NIM yang 30 dan 29. Kemudian VBNet untuk yang 29 dan 50. Dan juga tentu grade-nya ya di sini berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana bentuk 2NF-nya? Untuk bentuk 2NF-nya di sini dari yang tabel tadi workshop dipecah menjadi 2NF, ada work 1 dan workshop 2. Jadi akan menjadi seperti ini, workshop 1 dan 2. NIM ini nanti dia NIM 29, 30, 29, 201, 250 tetap untuk data jumlahnya sama ya, modul dan grade-nya. Tapi dipisah untuk yang biaya. Jadi untuk modul ini, jadi seperti ada tabel baru untuk tabel modul gitu. Jadi nanti ini berelasi dengan modul ID dan modul ID pada work 1 dan work 2. Di sini saling connect gitu. Dan NIM juga berelasi dengan tabel mahasiswa gitu. Jadi ini bentuk pemecahannya. Jadi datanya tentu akan bisa lebih mudah diolah lagi gitu. Jadi kita lihat kalau kita ada kesulitan datanya, kalau di aplikasi nanti sulit diolah, mungkin dalam membuat view-nya, tampilannya, atau mengolah datanya bisa dalam bentuk chart atau diagram-diagram, grafik gitu kan. Atau ketika insert, update ataupun delete ada kesulitan, bisa aja solusinya mungkin bisa kita pecah lagi nih gitu kan, bisa kita sesuaikan lagi tabelnya. Itu masuk dalam kategori normalisasi. Oke, ini untuk yang mungkin 3NF ya. 3NF ini ya statusnya terkait supplier ya seperti ini kan. Ini yang 00 ini datanya sama nih sebenarnya. Yang ini yang saya blok, data S, supplier ID, status dan kotaknya sama. Yang 00 ini. Yang ini bawah dengan yang S2, yang 2 bawah dengan yang supplier 4. Nah, di sini masih bentuk 1NF.
jika kita isi secara full ya, dan belum 2NF. Ini masih ada redundansi atau inkonsisten. Jika dicari datanya akan low speed proses gitu kan. Ya, artinya prosesnya lebih lambat karena datanya juga banyak pengulangan. Makanya kita akan buat menjadi tadinya 1NF, coba kita buat bisa nggak menjadi 2NF gitu kan. Nah di sini dia sudah bentuk 1NF, kemudian kita buat menjadi ada 2NF-nya. Ya tentunya suppliernya, data supplier ini dengan status dan juga kotak. Kemudian nanti tinggal di TPS 2 ya. Jadi dia udah bentuk 3NF. Nanti jadinya seperti ini. Jadi tabel yang tadinya seperti ini kita rombak. Rombak akhirnya jadi yang seperti ini. Contoh di sini ada TPS 1 gitu. Misalnya terkait data supplier. Terkait data supplier ada supplier 1, 2 sampai 4. Kemudian di sini ada TPS 1, 2 yang kita mengambil data kotak. Jadi mengambil data kotak. Jadi ke tabel yang supplier ini TPS 11 mengambil data kotak London dan Paris. Jadi dia mengambil referensi dari TPS 1, 2. Kemudian yang TPS 2 yang tabel paling kanan dia mengambil referensi dari tentunya supplier ya, dari TPS 1 ke sini. Nah di sini kalau yang P tadi keterangannya apa ya? P ini P bisa kita bilang sebagai penjualan atau pembelian, karena kan supplier artinya ada purchasing, pembelian ya. Ini sebagai pembelian. Jadi ketika tabel seperti ini tentu mau yang ini ya. Ini memang berulang, tapi kan ada yang berbeda. Suppliernya bisa sama gitu. Tapi untuk penjualannya udah pasti beda itu. Nah, kalau yang sebelumnya mungkin antara status dan kotak. Nah, ini dua masih redundant, artinya masih duplikasi data. Kalau hanya satu itu masih bisa ditolerir, atau dua lah. Tadi seperti contoh untuk yang NIM dan MK dan kode NIM dan kode MK itu masih bisa sama. Untuk yang tadi terkait nilai dan lain sebagainya gitu, itu masih bisa sama. Ini artinya kita akan membuat datanya tentu menjadi lebih rapih gitu. Ini kurang lebih konsep normalisasi seperti ini gitu. Sudah cukup lebih jelas atau masih kurang? Dua NF yang cukup. 2NF yang cukup. Kalau ini biasa NF. Tadi ada contoh yang 2NF juga ya, bentar. Ya kalau 2NF mungkin tepatnya dari tabel awal perubahannya, kalau secara kasarnya gambarnya secara tabel menjadi dua tabel pecahannya. Dari yang ini tabel awal nih, ini tabel awal, kemudian akan berubah menjadi dua tabel gitu. Kalau 3NF kan tadi yang tadinya tabel awal yang ada yang kosong-kosong itu jadi 3 tabel kan, yang TPS 11, TPS 12 dan TPS 2. Secara mudahnya kita bisa lihat di sana gitu. Kalau yang 1NF, nah kalau 1NF tetap dia masih bisa
berubah, tabel yang atas udah nggak akan dipakai lagi gitu, dihapus tuh. Jadi tabel barunya ini yang akan dipakai. Jadi perbedaan paling gampangnya, yang tadinya tabel awal mungkin masih dalam bentuk Excel, kalau kita ubah ke dalam table, yaitu dia akan jadi oh di satu tabel udah cukup nih. Ini mungkin kan emang masih ada 2 pengulangnya. Kalau tahun ya nggak masalah karena kan tahun bisa sama ya. Ini ISBN udah cukup karena dia hanya 1 ya. Karena pengulangannya cuma 1 nih ISBN. Karena dia tentu sebenarnya ada referensi ke tabel ISBN-nya gitu. Yang data ISBN nanti bukunya apa gitu. Publish ISBN-nya kapan, itu sebenarnya ada detailnya. Jadi si yang ini mereferensikan ke sana, mengambil primary key yang jadinya di sini foreign key gitu. Dan ini sudah ada untuk 2 pengarang atau lebih. Jadi ya bisa dibilang ini udah cukup nih, udah nggak bisa ke 2 NF lagi, mentok 1 NF gitu. Nah kalau tadi yang 2 NF dia masih bisa dipecah kembali gitu kan. Yang dari tabel ini diringkas lagi, walau memang ada pengulangannya di sini di bagian NIM-nya gitu. Dan modul juga mengulang, tapi modulnya sama tapi beda NIM gitu. Modul sama tapi beda NIM. Dan nanti modul ini mengambil referensi ke tabel modul. Jadi akan ada master baru, tabel master baru terkait tabel modul gitu. Jadi akan memecah lagi gitu. Jadi sekiranya udah cukup, oh ya udah segini. Kalau 1 udah cukup, ya udah gitu. Karena kalau kita lihat data itu, kadang data kalau kita bikin langsung ke database, ya udah main masukin aja gitu kan. Oh nggak taunya ternyata oh ini lebih dari 1 nih gitu. Ya udah otomatis kan ngerombak struktur tabel kan. Kurang lebih secara kasarnya ya kita mungkin udah mencoba gitu kalau kita udah pernah bikin aplikasi. Tuh, awalnya normal-normal aja. Oh ternyata ada kasus ini inputnya lebih dari 1 nih gitu. Bisa ada yang mengulang. Artinya lebih dari 1 data. Contohnya kayak tabel data orang tua. Ya orang tua kan bisa lebih dari 1 kalau kita bentuknya ini. Atau kalau mau digabungin ke samping, tapi kan kurang bagus juga gitu. Ya, tabel orang tua, nama ayah, nama ibu, atau kalau yang orang tuanya mungkin banyak gitu kan, nikah lagi gitu kan orang tuanya, ya mungkin lebih dari 1 ditulis gitu. Atau walinya aja mungkin 1 udah cukup gitu. Artinya selama itu udah cukup, ketika dipecah menjadi tabel yang baru yang nanti akan digunakan, ya udah mentok cukup segitu. Kadang ya saya juga ketika tabelnya banyak kan mungkin mentoknya sampai 2NF gitu kan dari tabel yang utamanya. Karena tabel utama ini sebenarnya juga dia punya tabel parentnya lagi sebenarnya gitu. Jadi ada level-levelnya lagi, bahkan makin bisa beberapa level gitu. Tapi kalau kita secara interaksi di inputan, biasanya mungkin 1 level sampai 2 level. Ada inputan utama, ada inputan tambahan gitu. Ya contohnya ketika kalian ngisi data formulir, kan data identitas pribadi sebagai data utamanya kan. Nah data tambahannya misalnya riwayat pendidikan, itu kan data tambahan, itu lebih dari 1 kan diisinya. Nah itu otomatis nanti bisa jadi 2NF gitu. Bisa jadi 2NF. Yang tadinya di 1 form mungkin satuan gitu. Kalau diisi 1 tabel aja itu akan berulang kan. Kalau misalnya diisi riwayat pendidikan, kalau baru daftar mungkin masih 3 SD, SMP, SMA gitu. Ya udah nanti akan ada 3 baris nih, identitas kita juga 3 baris.
ya mau nggak mau harus dipecah, maka jadi 2NF gitu, tabel identitas pribadi dan ada tabel riwayat pendidikan. Ada juga tabel hobi, tetap dia nanti pecahan dari atau mereferensikan dengan yang tabel identitas pribadi gitu. Kalau masih bisa dipecah lagi ya bisa aja gitu, tapi nanti jadinya seperti apa gitu. Tapi banyak kan memang rata-rata biasanya sampai 2NF ketika udah dipecah lagi menjadi lebih detail gitu. Itu sih bedanya. Kalau memang udah cukup ya udah, jadi kita nggak perlu maksain sampai sana. Selama ini kita olah dengan query enak gitu, nggak ada kesulitan, terus di tampilan aplikasinya juga mudah, dan mengolah data lain dengan query yang lain lebih mudah, ya udah cukup segitu, nggak perlu kita pecah-pecah lagi, kecuali memang harus dipecah baru gitu ya. Oke, mungkin kalau untuk yang contoh Cloud SQL Oke, contoh Cloud SQL di sini saya pakai database Postgre. Ini udah database Postgre ya seperti ini. Kita tinggal pakai. Di sini dia hanya tampilan lebih ke monitor, konfigurasi dan sebagainya. Ya ada user, terus database-nya, ya backup file, replikasi. Ini insight nggak ada koneksinya. Ini sistem insight seperti monitoringnya. Ya kurang lebih Cloud SQL seperti tadi. Jadi kita hanya menggunakannya, nanti udah tinggal pakai kredensialnya, alamatnya apa, domain atau IP, kemudian portnya, kemudian kredensial username dan passwordnya. Database-nya baru dibuat di sana. Kalau cloud tentu berbayar. Kalau mau nyoba gratis ya kita biasanya nyari yang gratis. Kalau Google Cloud kita biasanya masih ada kalau Google Cloud SQL di sini sebenarnya kita bisa pakai gratis, cuma kalau udah ada pakai database agak lumayan kredit yang dikasih. Kalau udah mentok ya udah nggak bisa pakai, mungkin kisaran 2-3 minggu udah habis gitu. Jadi memang berbayar. Kalau yang gratis kita biasanya try aja yang dari Google Console gitu. Biasanya masukin debit atau credit card. Debit card bisa, yang penting ada Visa atau Mastercard gitu kan. Biasanya kan kalau M-Banking, kalau yang memang ada kartu virtual yang bisa debit, yang ada logo Visa atau Master, ya bisa dicoba gitu. Dan jangan, kalau udah ngaktifin, jangan sampai klik activate. Yang penting sampai batas trial aja, yang keluar ada free trial status gitu. Kalau dari yang Google. Kalau dari yang lain ya mungkin aturannya kurang lebih
ya sama, ada trialnya bisa sebulan, kadang tergantung dia kasih kredit juga. Ya kredit ini nanti yang ngabisin dia pemakaiannya apa aja nih gitu kan. Ya biasanya kalau yang pakai Cloud SQL gini yang memang udah instansi atau perusahaan yang memang udah berpindah migrasi dari, karena untuk memudahkan maintain data, karena ya udah kita tinggal pakai aja, mau misal jika ada permasalahan atau apa database ya udah urusan Google-nya gitu atau pihak sana, kan kita udah bayar ke sana gitu kan. Jadi kita butuh stabil, lebih ke arah stabilitas, stabil, performance gitu kan. Uptime artinya 24 jam bisa jalan normal, backup data juga disediakan. Jadi memang tujuannya dulu untuk apa gitu. Kalau memang masih bisa yang berbentuk fisik, ada fisiknya, udah fisik aja gitu. Kalau servernya mungkin masih berbentuk CPU gitu kan, mungkin buat di rumah itu nggak masalah. Kalau kita masih pakai sendiri kan gitu, nyala 24 jam aja, mungkin nggak perlu AC lah gitu, karena mungkin panasnya kita masih bisa pakai cooling. Kadang kan masih bisa ada cooling kan gitu, yang kayak ada, sebenarnya bukan air ya yang dia tuh cairannya bukan air biasa, dia mineralnya beda kan, jadinya nggak akan listrik, nggak akan nyetrum juga. Nah itu pendinginan, jadi selain pakai AC kalau yang CPU aja enak kayak gitu. Kalau udah berbentuk rak-rak server, nah itu beda lagi nanti. Itu udah harus pakai AC gitu, pendinginannya, karena dia lebih panas, biar nggak overheat. Oke, terkait nanti normalisasi materinya saya share dulu. Jangan lupa absen ya di e-learning. Oke, bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup ya perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir baik offline maupun online. Jangan lupa untuk absensi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.